Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Agus Putra Wates. Dalam kesempatan malam hari ini, saya hanya sedikit berbagi cerita ya teman-teman ya. Jadi kebetulan kemarin teman saya itu ada yang bertanya mengenai sebuah topologi jaringan. Jadi di rumahnya dia itu punya jaringan internet, tapi dia digunakan hanya untuk sendiri. Tetapi dia ingin memasang router itu lebih dari satu. Yang jadi pertanyaan dari teman saya itu, apakah saya perlu memasang mikrotik untuk membagi bandwidth dari setiap router itu? Nah, maka dari itu saya di sini mau sedikit berbagi mengenai kapan sebenarnya kita itu butuh mikrotik untuk membagi bandwidth dan lain-lain, dan kapan kita tidak membutuhkan mikrotik. Nah, jadi sesuai dengan tingkat kepentingan teman-teman ya. Jadi jika memang topologi jaringan itu membutuhkan suatu mikrotik, ya memang kita harus menggunakan mikrotik. Tapi kalau memang itu nggak terlalu butuh perlakuan khusus atau mungkin pembagian traffic dan lain-lain, ya jadi nggak perlu menggunakan sebuah mikrotik. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit gambaran ya buat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih belum mengetahui tentang bagaimana cara setting mikrotik tanpa menggunakan setting router tanpa menggunakan mikrotik, mungkin bisa dilihat di video saya yang di sini ya teman-teman ya, di atas sini nih. Nah, atau video tentang bagaimana membuat limitasi dengan menggunakan mikrotik, bisa juga dilihat di video atas sini teman-teman ya. Sini ya, kira-kira di sini ya. Nah, di sini saya sudah membuat suatu topologi jaringan teman-teman ya. Jadi ini contoh topologi jaringan di mana saya membuat tidak menggunakan mikrotik, hanya dari router provider terus masuk ke hub, dari hub baru dipecah ke masing-masing router. Kebetulan di sini ada dua buah router. Nah, jadi nanti di router yang satu, router 2 itu baru nanti dikasih bandwidth masing-masing. Ya, caranya ada di video saya sebelumnya, bagaimana cara membuat limitasi masing-masing router tanpa menggunakan mikrotik. Nah, yang satu lagi saya membuat sebuah topologi seperti ini teman-teman ya. Jadi bedanya di sini adalah yang satu tadi tidak menggunakan mikrotik, sekarang yang di sini ini menggunakan mikrotik. Jadi ada mikrotik di sini ya. Itu bedanya teman-teman ya. Jadi ya secara kesimpulannya, bahwa kapan kita menggunakan mikrotik dan kapan kita tidak menggunakan mikrotik itu semua tergantung dari tingkat kepentingan dari jaringan kita itu sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa meminimalis penggunaan suatu barang, terutama untuk jaringan internet, ya kenapa kita harus menggunakan yang mahal? Kalau kita membuat jaringan, topologi jaringan sederhana tanpa menggunakan mikrotik pun kita bisa, ya kenapa kita harus pakai mikrotik? Nah, itu sebenarnya yang mau saya bilang teman-teman ya. Jadi ya semua tergantung dari teman-teman sendiri, sesuai kebutuhan teman-teman sendiri ya kan. Memang untuk sebuah mikrotik itu memang kalau kita bisa menggunakan mikrotik itu memang asik ya teman-teman ya. Asik karena apa? Dengan mikrotik kita bisa melakukan bermacam-macam perlakuan. Contohnya melakukan limitasi, melakukan pemisah traffic, terus istilahnya melakukan pemblokiran, terus dan masih banyak teman-teman ya, masih banyak macam-macam yang bisa kita lakukan dengan menggunakan sebuah mikrotik. Nah, pada kesempatan nanti mungkin saya akan sedikit memberi berbagi pengalaman lah, bagaimana istilahnya membuat atau men-setting suatu mikrotik
dasarnya dari awal kita istilahnya kita beli, terus kita setting user, admin, terus kita bikin setting IP address dan lain-lain. Mungkin nanti di kesempatan nanti kalau emang saya ada waktu nanti insya Allah saya bikinkan sedikit gambaran buat teman-teman ya, video untuk langkah-langkahnya bagaimana ya. Nah, untuk video kali ini mungkin saya hanya sedikit berbagi, karena kemarin ada teman saya yang bertanya apakah jika saya mau membuat satu rumah itu menggunakan 1 atau 2 atau 3 router atau lebih dari 4 router taruhlah misalkan, butuh suatu mikrotik. Ya saya bilang ya itu semua tergantung dari tingkat kepentingannya, apakah hanya sebuah limitasi, apakah ada pemisahan traffic, apakah ada pemblokiran dan lain-lain, ya itu tergantung dari penggunanya ya. Jadi kalau memang hanya limitasi ya gunakanlah yang simple, menggunakan router saja bisa ya. Jadi seperti ini ya, topologinya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini tidak menggunakan mikrotik, hanya dari ISP hub langsung ke router gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Kalau emang bisa dilakukan yang mudah ya kenapa kita yang ribet. Nah terus mengenai kemarin juga ada yang tanya mengenai kabel. Jadi bagaimana menghubungkan dari hub ke router itu, apakah menggunakan kabel LAN ataukah menggunakan fiber optik atau menggunakan gimana. Nah, kalau istilahnya jaraknya hanya deket di bawah 20 meter ya gunakanlah kabelan. Kenapa? Karena kabelan mungkin harganya lebih ekonomis, lebih murah. Kalau kita pakai fiber optik tentunya biayanya lebih mahal. Kenapa? Karena selain kita harus beli fiber optik, kita harus beli konverter. Jadi ada 2 barang yang harus kita beli, ya kan? Tentunya harganya lebih mahal dari kabelan. Nah pada kesempatan malam ini saya juga mau sedikit berbagi mengenai konverter nih. Kebetulan saya kemarin habis beli konverter ya teman-teman ya. Jadi ini konverter mereknya Netlink ya. Jadi ini saya nanti nanti coba saya akan buatkan video bagaimana menyambungkan fiber optik di konverter. Nah, kemarin kan saya sudah membuka sedikit berbagi pengalaman mengenai penyambungan dengan menggunakan kabel LAN ya. Nanti saya coba akan buatkan sedikit sedikit tutorial mungkin ya, cara penyambungan fiber optik ya, pada sebuah jaringan bagaimana ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sedikit sharing, mungkin boleh dibilang sedikit berbagi pengalaman lah, apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lakukan ya itu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kita bisa meminimalisir penggunaan alat, kenapa kita harus melakukan pemborosan gitu ya. Jadi tergantung dari skala yang kita gunakan, skala kecil apa besar ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mungkin di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, istilahnya saya hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton channel Agus Putra Wates. Jangan bosan-bosan ya buat teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.